sebesar 1,39 triliun rupiah dengan laba bersih meroket hingga 6.342%. Masuk ke dalam video pembahasan materi, di sini saya terlebih dahulu akan memberitahu kepada teman-teman semua poin-poin apa aja sih yang akan kami bahas di dalam video presentasi ini. Nah, yang pertama adalah kami akan membahas yaitu tentang profil dari CFIN, lalu yang kedua adalah prospektus dari PT Clifton Finance, yang ketiga adalah ringkasan investasi, yang keempat yaitu ada analisis keuangan, yang kelima tata kelola perusahaan, lalu yang keenam adalah penghargaan-penghargaan yang telah didapat oleh PT Clifton Finance selama mereka berdiri. Nah, simak yuk berikut pembahasan materi yang akan kami sampaikan. PT Clifton Finance Indonesia merupakan salah satu emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Clifton Finance Indonesia ini didirikan pada tanggal 15 Januari 1982 sebagai PT Clifton Leasing Corporation dan berubah nama menjadi PT Clifton Finance Indonesia pada tanggal 17 Mei 1990. Perseroan ini kemudian berganti nama lagi menjadi PT Clifton Finance Indonesia Tbk setelah mereka berubah status menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1996. Emiten ini merupakan perusahaan multi-finance tertua yang ada di Indonesia. Perusahaan ini juga merupakan bagian dari Panin Group yang merupakan bank terkuat yang ada di Indonesia. Produk dan layanan yang diberikan oleh CFIN yaitu ada pembiayaan mobil baru dan pembiayaan mobil bekas, yaitu seperti pembiayaan mobil baru maupun mobil bekas ini untuk roda 4 dengan jangka waktu kredit 1 hingga 5 tahun. Lalu yang kedua adalah pembiayaan dana tunai atau biasa kita sebut dengan duit cair dengan memberikan fasilitas dana tunai dengan jaminan BPKB mobil. Lalu yang ketiga ada pembiayaan fleet yang mana CIFN memberikan modal kerja bagi perorangan maupun suatu badan usaha. Lalu produk keempat adalah pembiayaan alat berat yang mana pembiayaan ini bertujuan untuk pengadaan barang modal untuk pembelian alat-alat berat di pertambangan, industri dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah layanan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB dan STNK yang memberikan nilai tambah bagi debitur yang mengambil fasilitas pembiayaan mobil bekas maupun mobil baru. Lalu yang keenam adalah pembayaran angsuran yang memberikan fasilitas layanan pembayaran angsuran dengan menggunakan nomor Clifton Card dan dapat dilakukan di berbagai jaringan mesin ATM seperti ATM Panin, ATM BCA, dan juga setoran tunai melalui teller bank. Yang saham CIFN ini dipegang oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk sebanyak 51,49%, lalu ada 8,23% dari BBH Luxembourg, SA Fidelity, FD, SICAF, FD, FDS, PEC FD. Kemudian ada saham yang dipegang oleh Lo Keng Hong yang merupakan Warren Buffett-nya Indonesia sebesar 5,12% dan sisanya dipegang oleh masyarakat sebanyak 35,16% yang mana masing-masing di bawah 5%. Saat ini, Clifton Finance Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan untuk membeli mobil baru dengan berbagai program pembiayaan. Pada tanggal 13 Juli 2023, Clifton Finance Indonesia mencatat pendanaan barunya sebesar 4,19 triliun pada semester 1 tahun 2023 yang naik 28,5% dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa pesaing utamanya di industri pembiayaan, yaitu seperti Adira Finance, BCA Finance, BVA Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Otto Multiarta, namun Clifton Finance tetap berhasil mencatat pertumbuhan pembiayaan yang signifikan dan terafiliasi dengan Panin Group, yang dapat memberikan dukungan keuangan dan sumber daya yang kuat bagi perusahaannya. Adapun inisiatif strategi yang dijalankan perusahaan kedepannya tidak berubah banyak. CFIN masih akan aktif ikut serta dalam penyelenggaraan acara-acara otomotif, mengoptimalkan kerjasama dengan dealer, hingga melanjutkan penetrasi menggarap nasabah korporasi dari induk perusahaan. Selain itu juga, informasi terbarunya yang dapat ditemukan di situs web resmi perusahaan adalah bahwa Clifton Finance Indonesia Tbk menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif, didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan teknologi terkini. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ringkasan investasi dari CIFN Tbk. Clifton Finance Indonesia sepanjang kuartal pertamanya di tahun 2023 mencatat labanya hingga 105,08 miliar, melambung hingga 6.550% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, senilai 1,58 miliar. So, laba per saham emiten jagoan Lo Keng Hong ini melejit menjadi 26,37 per lembar dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya 0,40 per lembarnya. Baiklah, saya Fedro Valencia akan melanjutkan tentang ringkasan investasi. Dari jumlah pendapatan 426,88 miliar yang surplus 18% dari periode yang sama pada tahun lalu. Pendapatan ini ada investasi dalam jual sewa balik 670 juta, terus ada juga pembayaran sewa pembiayaan itu 10,35 miliar, dan juga ada pembiayaan konsumen 262 miliar yang menanjak dari 248 miliar sebelumnya. Lalu ada sewa operasi kendaraan juga yang meningkat dari menjadi 1,13 miliar, melesat dari 951 juta.
Lalu ada juga pendapatan lainnya yaitu 121,49 miliar dengan jumlah beban 292 miliar rupiah. Lebih susut daripada utang sebelumnya atau beban sebelumnya yang sejumlah 359 miliar. Berdasarkan hasil riset kami, Clippan Finance ini juga memanfaatkan pendapatannya tersebut untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu dengan cara pertama ada penerbitan medium term notes dan obligasi untuk memperkuat fondasi bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Clippan Finance menggunakan pendapatannya juga untuk melalui penerbitan instrumen keuangan. Yang kedua ada fasilitas pembiayaan. Clippan Finance menyediakan fasilitas pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi. Dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, Clippan Finance menggunakan pendapatannya untuk biaya kebutuhan konsumen dan memperoleh pendapatan dari bunga dan biaya lainnya. Yang ketiga ada pengembangan bisnisnya. Clippan Finance itu mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan dan perkuat fondasi dengan dua hal yang tadi. Dengan demikian, dengan hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Secara keseluruhan, Clippan Finance sudah termasuk peningkatan yang positif dan juga memanfaatkan pendapatan tersebut dengan efektif juga. Selanjutnya kita akan mengulik tentang keuangan. Dari sini saya akan melihat dulu secara garis besarnya, yaitu dengan jumlah asetnya di kuartal ketiga pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,2 triliun dengan laporan rupiah. Ini juga cukup besar dalam kinerja keuangannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keuangannya pada saat ini. Yang pertama karena yang tadi penerbitan medium term notes dan obligasi. Yang kedua ada rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan termasuk CFIN. Beberapa rasio keuangan yang mempengaruhi kinerja keuangan CFIN ini ada antara lainnya kayak rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Lalu ada laba bersih. CFIN pada semester 1 tahun 2023 ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan CFIN dapat dipengaruhi juga oleh laba bersih. Dan pendapatan CFIN yang mencapai 1,5 triliun pada akhir tahun 2022, naik 2,42%. Pendapatannya meningkat ini dapat mempengaruhi kinerja CFIN secara keseluruhan dan memberikan pertumbuhan bisnis. Sebagaimana yang kita tahu di sini, CFIN sendiri atau Clippan Finance Indonesia itu merupakan salah satu perusahaan leasing yang terkenal ya gitu ya di publik, dan sahamnya juga sudah IPO pada tahun 90-an dan juga sudah berubah nama menjadi Clippan Finance Indonesia Tbk dengan pemegang saham utamanya yaitu Bank Panin yang saya kenal sebagai bank di mana ada terjadi pernah kasus suap tersendiri juga yang menjadi kesan buruk bagi saya. Usaha-usaha yang dijalankan oleh Clippan ini seperti KPM Panin baru, mobil baru, pembiayaan fleet, pembiayaan mobil bekas, pembiayaan dana tunai, alat berat juga ada, dan juga ada jaminan STNK PBKB untuk pembayaran kredit. Kalau ditanya bagaimana prospeknya, cukup bagus sih karena kita tahu sendiri leasing ini cukup menjamur di Indonesia ya. Jadi konsumennya cukup banyak sekali. Dan untuk sahamnya sendiri, pemegang sahamnya porsi masyarakat sendiri itu cuma 35%-an. Lalu ada Bank Panin itu 51%-an. Dan selebihnya ya dari Panin sendiri. Yang menjadi hal negatif di sini ya cuman pemegang saham terbesarnya Bank Panin yang dengan latar belakang yang buruk ya. Saham CFIN sendiri itu terbilang mahal meskipun PBV-nya juga sudah murah 0,2 kali. Namun tetap diperhatikan CFIN ini masih dari Panin Group juga. Dengan debt equity rasionya sehat 48%, dan itu cukup dan current ratio-nya pun cukup tinggi, itu sekitar 2000%-an. Aset lancarnya juga lumayan besar, tapi turnover hariannya gak bagus karena gak sampai 1 miliar, sekitaran 290-an sampai 300-an juta rupiah. Jadi CFIN ini banyak kekurangan. Pertama ya dari sisi pemegang sahamnya saya kurang yakin, lalu ada IPR-nya juga yang cukup mahal ya menurut saya. Dan juga CFIN ini terkenalnya jarang bagi dividen. Entah kenapa Panin Group ini pelit atau bagaimana, tapi ya itu juga menjadi nilai minus bagi CFIN sendiri. Jadi bagi rekan-rekan penasaran apakah CFIN ini menarik untuk diinvestasikan, itu nanti bisa dari rekan saya berikutnya untuk menjelaskan lebih lanjut. Halo, saya Muhammad Ihsan akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang tata kelola perusahaan Clippan Finance Indonesia Tbk. Secara keseluruhan, perusahaan CFIN telah melakukan tata kelola perusahaan yang cukup baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dapat kita lihat dari gambar yang telah kami tampilkan pada layar poin-poin. Di sana dapat terlihat penilaian dari tata kelola perusahaan Clippan Finance Indonesia. Dan dapat kita lihat bahwasanya skor akhir yang didapatkan oleh Clippan Finance Indonesia bisa dikatakan cukup baik.
Dan jika pun terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan di beberapa bagian, hal ini sama sekali tidak berpengaruh signifikan. Jadi, jika pun ada kekurangan tersebut, kita dapat mengatasinya dengan tindakan normal oleh perusahaan Klipa Finance Indonesia itu tersebut. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya tata kelola perusahaan Klipa Indonesia dikatakan cukup baik dan dapat diatasi dengan tindakan normal jika terdapat beberapa bagian yang kurang ataupun masih perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sebuah penghargaan dari Klipa Finance Indonesia. Ada 4 penghargaan yang telah kami kutip. Yang pertama adalah peringkat 2 corporate, yaitu brand perusahaan pembiayaan aset 10-25 triliun yang diadakan atau yang diselenggarakan oleh organizer Infobank. Yang kedua ada Digital Popular Brand Award pada tahun 2022. Yang ketiga ada Most Inspiring, dan yang keempat ada Best Brand Image. Nah, dari keempat penghargaan ini adalah penghargaan yang terbaik menurut kami, sehingga kami tampilkan di layar poin-poin. Namun masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan oleh Klipa Finance Indonesia. Nah, dari hal ini kita dapat menyimpulkan dari segi penghargaan perusahaan Cevin telah mendapatkan atau meraih sebuah penghargaan yang menyatakan kinerja mereka itu cukup baik. Jadi dapat kita simpulkan dari penghargaan-penghargaan yang telah ada, kinerja Cevin itu sudah bagus sehingga mendapatkan beberapa penghargaan yang luar biasa tentunya. Oke, dari beberapa hal yang telah kami sampaikan sebelumnya tentang analisa dari Klipa Finance Indonesia, dengan memadukan berbagai informasi tersebut, analisis emiten Cevin yang dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap teman-teman tentang kinerja dan proses investasi dalam perusahaan tersebut. Namun, teman-teman perlu diingat lagi bahwasanya analisis ini melibatkan estimasi dan prediksi, sehingga resiko tetap akan selalu ada. Kami berasumsi dari data yang telah kami sampaikan bahwa kita akan harus meng-hold saham Cevin terlebih dahulu, karena kemungkinan besar kinerja dari Klipa Finance Indonesia ini akan meningkat masa demi masa atau beberapa tahun ke depan, akan lebih meningkat dan juga akan lebih bagus tentunya. Jadi itulah kesimpulan kami terhadap video presentasi kali ini. Nah, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.